Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi tetap masih di sesi live reportnya Temu DKM Chapter 2 di tahun 2023. Masih di suasana pagi, sudah mulai ramai teman-teman. Kita akan masuk di sesi selanjutnya nanti, tapi kita sarapan dulu. Nah, seperti biasa podcast Agi bagian gangguin orang kalau lagi istirahat, kalau lagi di luar sesi. Hari ini sih saya dengan Pak Asep dari Trek Bandung. Nah, ini peserta yang paling jauh nih di antara teman-teman. Ya? Tapi kalau dihitung jarak posisi tempat kita di Bogor ya hampir sama sih, relatif sama. Tapi memang yang paling jauh itu dari Bogor. Dan kebetulan chapter 2 ini Pak Asep perdana ya Pak ya? Perdana untuk ikut silaturahim bareng-bareng ketemu dengan teman-teman Temu DKM. Ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai agenda hari ini, ya kita seperti biasa lah perkenalan dulu Pak Asep dari Trek. Mungkin bisa diceritain sedikit aktivitas hariannya, dari pekerjaannya, aktivitasnya seperti apa, dan nggak ketinggalan mungkin di DKM itu sebagai apa Pak? Iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat bapak-bapak sekalian, alhamdulillah nih pagi hari ini kita diundang request luar biasa nih di podcast ini. Ya, semoga kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan selalu ya. Amin. Ya. Saya Asep Wiguna, bertugas di Trek Bandung, di Trek Kedibage khususnya, dan memang kadang-kadang kami juga suka hadir di Trek Astrabi Center ya. Nah, kalau lingkup Sera memang secara keseluruhan di Bandung suka cukup banyak ya bisnis unitnya. Selain Trek juga ada Selok, ada Harmoni, ada Mobil 88, dan ada iBit gitu ya. Nah, karena semua bisnis unit ini mereka mempunyai musola masing-masing. Nah, untuk Trek Bandung memang musolanya paling besar gitu ya, secara lingkup luas gitu ya. Dari awal kami punya musola tahun sekitar 2016 atau 17 itu memang relatif kecil. Di mana jemaah kami pada saat mau ibadah sholat wajib gitu ya, duhur dan asar sampai maghrib, itu agak sulit, harus ngantri karena sapnya paling banyak itu 2 sap dengan formasi orang atau jemaah sekitar 4 atau 6 orang gitu ya. Dan susah sekali. Nah, akhirnya pada saat itu ada salah satu direksi kami, Pak Hadi Winarto, itu pada saat kunjungan ke Trek Bandung, beliau melihat posisi musolanya ini memang kok kecil gitu ya. Kecil. Sehingga beliau menyarankan untuk mencari area lain yang bisa dibuat untuk musola jauh lebih besar gitu ya. Nah, sehingga mungkin dari pemahaman beliau, dari sekian jemaah yang hadir untuk beribadah sholat gitu ya, intinya, siapa tahu nih dari doa-doa para jemaah ini bisa ada yang dikabulkan gitu ya. Gitu ya. Untuk kemajuan secara umum, Trek Bandung secara khususnya gitu ya. Nah, padahal beliau sebenarnya non-muslim gitu ya. Beliau non-muslim. Nah, itu seperti apresiasi. Kami pun sempat kaget juga, beliau sempat mengeluarkan statement seperti itu gitu ya. Concernnya sampai ke hal mendetail seperti itu. Kami nggak terpikirkan bahwa beliau walaupun secara akidah berbeda gitu, tapi mempunyai pemahaman ke arah sana gitu ya. Akhirnya kami tukeran tuh, karena di situ di lantai 2 itu ada pantry. Akhirnya kita tuker. Pantry-nya dijadikan musola. Jadi musola. Ya karena pantry-nya space-nya lebih luas. Luas. Nah, itu pantry tempat makan kami tuker dengan musola. Jadi pantry-nya ke bawah, kita sholat di lantai 2. Nah, dari situ mulai kita bentuk beberapa kepengurusan ya. Walaupun secara detail kepengurusan kami hanya merangkul rekan-rekan yang memang sering aktif di beberapa kajian, terutama untuk yang sering ikut serta dalam partisipasi jemaah di musola atau di beberapa masjid lain gitu ya. Nah, memang keterbatasan kami adalah salah satunya mengenai masalah dana. Jadi inisiatif kami pengurus pada saat habis gajian gitu ya, celeng musola itu kita puterin. Dulu kita puterin. Ya seolah-olah pada saat ada, mungkin ini untuk yang muslim ya. Jadi habis gajian di tanggal 25, 26 kita puterin. Celeng masuk ke depannya dia, barangkali impak sedekahnya. Style tradisional ya, seikhlas gaya-gaya lama.
mau tidak mau mereka pasti mengeluarkan ya. Mengeluarkan mudah-mudahan mereka ikhlas. Dan mereka ngasih seikhlasnya dan sudah terkumpul dananya, baru kami jadwalkan untuk membuat kajian. Kajian fikih, misalnya tafsir Bulughul Maram misalkan atau jalan lain dengan berbagai macam ustadz, karena pemahaman kami pasti berbeda-beda ya. Beda. Jadi kami rangkul semua ustadz yang bisa mengakomodir pemahaman masing-masing sehingga tidak terjadi crash atau salah penafsiran nantinya. Ya. Dan kami memang sebagai pengurus harus jeli melihat mayoritas jemaah yang ada di kantor Trek Leasing Bandung. Jadi mungkin ormas sebelah misalkan ya, sehingga pada saat memberikan materi kajian, kata-kata atau kalimat yang sensitif kami atur sedemikian rupa sehingga tidak menyinggung seperti itu. Nah, kebanyakan sih rata-rata kami di tahsin, terus kajian parenting. Kalau waktu pandemi kami memang secara online digabung dengan beberapa kajian dari asatid yang dari luar ya, sehingga mungkin secara ujrohnya nggak terlalu besar. Nah, sekarang udah mulai offline kembali dari tahun 2022 akhir lah sampai sekarang offline dengan dana dari kami untuk kemaslahatan musola kami juga, dan peran dari teman-teman yang dari hari ke hari gitu ya, yang ikut sholat berjamaah semakin banyak, antusias mereka pada saat ikut kajian juga besar. Tapi yang memang yang ya katakan tidak terduga gitu, terduga ketika historis terbentuknya musola gitu, karena memang dari pimpinan yang memang ya mohon maaf beliau adalah seorang non muslim gitu kan. Hanya itu menjadi sebuah kesimpulan sebenarnya Pak ya, menjadi sebuah kesimpulan bahwa secara fasilitas dan juga pemenuhan katakanlah hak personal masing-masing yang konteksnya dalam hal ini beribadah, itu pun juga memang disupport dari manajemen gitu. Ya. Kemarin di sesi-sesi di hari Jumat lalu kan banyak tuh Pak diskusi yang memang sangat-sangat menarik. Dan juga ada termention beberapa gitu lah ya, teman-teman dari Taci yang BOD-nya adalah non muslim dan kebetulan presiden direkturnya orang asing pula gitu kan. Supportnya pun juga memang masih sedemikian rupa gitu, sehingga ya kita meyakini ada potensi yang sangat-sangat besar. Kita katakan aktivitas yang mungkin dikatakan dalam hal ini digawangi oleh teman-teman DKM pun juga bisa didukung karena itu tadi, karena mempunyai kesamaan visi gitu, kesamaan visi dalam hal gerakan-gerakan yang memang menjadi concernnya perusahaan. Kira-kira dari agenda hari ini katakanlah Pak Asep, ada inspirasi apa yang memang menjadi planning teman-teman DKM terutama terkhusus di Sera yang ada di Bandung untuk bisa digerakkan? Ya, mudah-mudahan plan kami ke depan ya demi kemajuan musola kami secara khusus gitu ya di Trek Bandung, ada beberapa agenda kegiatan yang memang perlu kami diskusikan, bukan hanya ranahnya di area kantor. Mungkin nanti ke depan ada beberapa plan yang akan kami lakukan, mungkin terkait dengan corporate social responsibility kami ya, CSR yang berhubungan dengan musola. Dari dana umat atau dana jemaah karyawan kita alokasikan, kita distribusikan untuk teman-teman yang membutuhkan. Mungkin kemarin sempat dengar cerita ada salah satu office boy mungkin yang butuh dana untuk pengobatan apa gitu ya. Mungkin kami bisa sisihkan sedikit rezekinya untuk mereka-mereka itu seperti itu. Atau ada yang kena musibah atau ada yang keluarganya meninggal gitu. Kita alokasikan itu. Dan mungkin ada sesi pelatihan terkait dengan materi-materi ibadah, contoh pengurusan jenazah gitu ya. Kita datangkan salah satu asatid yang memang spesialis di ranah itu seperti itu. Ya, walaupun dana terbatas tapi kegiatan tetap harus jalan. Betul. Sehingga koneksinya tetap masuk ya Pak ya. Tadi Pak Asep katakan menguatkan kegiatan yang notabene kalau kita ngomong universal secara general itu adalah kegiatan sosial gitu. Betul. Kan. CSR-nya perusahaan CSR perusahaan digerakkan gitu. Nah, gawangnya penggeraknya teman-teman, jadi programnya teman-teman temu DKM juga. Betul. Sehingga diyakini dari manajemen dari perusahaan pun juga bisa totally support gitu kan, dan banyak banget program-programnya. Kebetulan memang kami sebagai HSSE dan program corporate social responsibility kami kan memang banyak diagendakan, bisa juga nanti diikut gabung gitu ya, gabung. Jadi
peran serta dari DKM itu kelihatan juga. Iya. Dengan ada spanduk misalkan yang dibentangkan gitu ya. Betul. CSR-nya dari Sera, terutama dari DKM bawahnya ada kayak gitu. Betul. Karena selama ini kan ada beberapa edukasi kepada masyarakat sekitar, terutama rekan-rekan siswa tentang pelatihan keselamatan. Nah, atau ada beberapa bencana yang pernah ada, terutama yang terakhir kemarin di Cianjur, itu bisa juga ikut serta ke sana sih. Numpang dokumentasi plus kan ada beberapa sumbangan-sumbangan dari rekan-rekan yang terlibat untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Iya. Pada akhirnya tadi kesamaan visi itu ketemu. Betul. Gitu kan? Betul. Ya teman-teman DKM gitu, teman pengurus DKM itu punya program gitu kan. Ya komunikasinya mungkin ya Pak ya. Betul. Ketika terkomunikasikan dari perusahaan punya program, oh ternyata memang ada banyak sekali yang memang secara visi itu mempunyai keseragaman sehingga bisa bersinergi, bisa bergerak bersama-sama gitu kan. Perusahaan pun juga bisa menjalankan programnya, teman-teman DKM pun juga bisa menguatkan kembali programnya. Satu sama lain bisa betul-betul saling didukung. Betul sekali. Demi kemajuan bersama gitu ya. Benar menjadi manfaat untuk semuanya gitu kan. Sekali. Kami sebenarnya nggak ada halangan sih. Jadi walaupun atasan kami non muslim gitu ya, betul. tidak mempengaruhi kami untuk beraktivitas beribadah gitu ya, tetap kami jalankan seperti itu. Iya, sehingga kan harapannya kan targetnya akan lebih diperkuat gitu kan, sinerginya akan lebih kuat sehingga proses-proses yang mungkin katakan menjadi tantangan teman-teman dalam menjalankan proses setiap programnya itu bisa jauh termudahkan, termudahkan untuk bisa terimplementasi secara agendanya. Siapa tahu mungkin dengan ikut Amalia Astra Award gitu ya, terus ada rezeki, siapa tahu kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Jadi manajemen non muslim selama ini kan melihat bahwa ini kegiatan apa ya seremonial biasa mungkin karena mereka tidak tahu dalamannya. Jadi kamu jelaskan pun secara detail mereka nggak bakal terlalu paham gitu ya. Sehingga mungkin ajang ini akan kami support penuh lah dengan tim di DKM cabang untuk bisa ikut serta dalam program ini dan banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang ada di AGI, ada di Amalia Astra gitu ya. Seperti itu. Iya. Dan saya agak sedikit termention kalau cerita Pak Asep tadi di awal gimana fundraising-nya cukup challenging dan memang agak konvensional. Ini catatan lagi nih buat Pak Ganjar sama tim nih. Buat Pak Ganjar sama tim untuk bisa mungkin ya pastilah harus bisa support teman-teman di Sera gitu kan. Karena memang salah satu peran teman-teman dari Amanah Asra ini kan mendukung dari sisi program. Jadi kalau tadi Pak Asep sempat cerita awalan setiap gajian kencelengan gitu kan, ya boleh jadi akan lebih termudahkan kayak misalkan memasukkan program ZIS payroll-nya gitu. Betul. Sehingga nggak usah nungguin gitu kan, nggak usah nungguin Pak Asep keliling-keliling dulu gitu kan. Ternyata tanpa disadar teman-teman ya insya Allah sudah ikhlas otomatis menginfakkan gitu kan melalui setiap bulannya. Jadi ketahuan dan kembali lagi programnya dari dana-dana yang sudah masuk itu programnya juga bisa langsung lebih lancar. Betul sekali. Semoga seperti itu ke depannya ya. Amin. Pak Ganjar tolong dicatat ya Pak Ganjar. Dan mungkin biasanya teman-teman pada saat kajian juga ada beberapa yang menginfakkan makanan tertentu, minuman tertentu tanpa dikomandai gitu ya. Benar. Dari kami aja untuk makanan ini atau minuman ini seperti itu. Benar. Untuk meringankan biaya kos DKM gitu. Ada juga seperti itu. Benar. Iya. Teman-teman Amanah Asra harus sering-sering main-main ke Bandung. Oke, ya terima kasih Pak Asep, menarik sekali ceritanya. Ya terkadang memang ada aja hal-hal yang memang sangat-sangat menarik buat teman-teman yang memang dari jauh, katakan kita dari jauh ya, yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama dalam menggerakkan program-program yang tentunya mempunyai nilai manfaat yang jauh lebih luas. Siap, Pak. Baik, kita cukupkan sesi hari ini dan masih di live report Temu DKM Chapter 2 tahun 2023 Temu DKM pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair. Podcast AGI, saatmu beraksi.